Haleluya, selamat malam, shalom. 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 Ya, jangan tegang-tegang gitu kan. Berikan senyum yang terbaik, kanan kiri. Sama bilang gini, piye kabare rek? Piye kabare rek? Yang lagi sibuk kerjaannya angkat tangan. Yang lagi banyak tugas, angkat tangan. Angkat tangan aja, jangan angkat kaki ya. Kita mau ibadah dulu, habis ibadah kita lanjut kerjakan tugas dan kerjaan kita masing-masing. Setuju bilang oye. Oye. Jadi piye kabare? Piye kabare? Haleluya. Kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Di Kingdom Gathering malam hari ini kami percaya bahwa setiap murid-murid Allah berkumpul bersatu hati mengangkat pujian bagi Tuhan dan kami merayakan kehidupan kami yang diproses dan terus mau diproses di tangan Allah sampai kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami percaya bahwa setiap proses Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya baik di gunung yang tinggi, di lembah yang kelam sekalipun, yang terpenting buat kami Tuhan ada buat kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Kingdom Gathering malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya curahan sukacita tercurah dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah dalam ibadah ini, dalam gathering ini Tuhan, setiap kami boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Diperlengkapi untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya satu hati. Kami berdoa Tuhan biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan mengikat kami terus dengan tali kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Boleh saya dengan suaranya lebih dahsyat lagi katakan amin. Amin. Bangkit berdiri yuk. Bukan dengan kekuatan kita, kita hanya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Angkat jempolnya. Nari buat Tuhan. Asik. Yang tak goyang nanti saya panggil. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino, dino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka.
berarti semua ngalami. Yang cewek, yang wanita sekarang nyanyi Kulo amung pracaya. Nah ini perlu diterjemahkan karena ada yang roaming guys gitu kan. Saya cuma mau percaya. Mata jasmani belum melihat, tapi mata iman kita percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Oke. Amin. Amin, amin, amin. Kulo amung yang wanita. Orang bakal cilok. Cuma segini aja suaranya. Boleh keras lagi. Uhuy. Selaminya Hatiku rasa tentrem. hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang, saben dina Boleh singernya. Nah, nggak nyanyi sekarang saudara yang wanita. Kulo amung ora bakal. Sambil tangannya gini, ora bakal ciloko. Selaminya. Hatiku. Abis ini semua yang pria ya, yang cowok. Yang cowok sekarang, kula amung pracaya. Omong ora bakal ciloko. Sebab Yesus membela kita. Pegang dadanya, hatiku rasa tentrem. Bukan karena banyak duit, bukan karena mampu, tapi karena Tuhan yang beri kekuatan. Gandal Gusti, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang, saben dina kulangke gandeng Gusti, saben dina kulangke gandeng Yang gandal Gusti, angkat tanganmu. saben dina kulangke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiap hari kita wah gandong Gusti. Haleluya. Gandol Gusti artinya bergantung kepada Tuhan. Yes. Karena apa? Allah adalah sumber kekuatan kita. Nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
sampai hari ini. Haleluya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, kita mampu melewati semua musim dalam hidup kita. Amin. Katakan bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, katakan saudara. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakkan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakkan. Mari lebih semangat katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Saudara katakan segala perkara. Hey. Dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes. Dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kekuatan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Amin. Kami percaya bahwa tidak ada yang bisa tidak kami hadapi. Sebab kami bersama dengan Yesus, semua bisa kami hadapi. Saat kami tidak mampu, kami percaya anugerah-Mu memampukan kami. Untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Untuk kami tetap melayani Engkau. Untuk kami tetap dimuridkan Tuhan. Dan kami dibentuk seperti yang Tuhan mau. Walau kadang ku tak
murid Allah, nyatakan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami sungguh berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah padamu. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Yakin pada rancangan-Mu Tuhan. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Oh, Karena tanganmu memulihkan, ku tetapkan hatiku. tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, Takkan goyah. nyatakan imanku Setia, setia, senangkan hati. Mari angkat hatimu dan nyatakan. Tetapkan hatiku untuk percaya Percaya. tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari warga kerajaan Allah, sadar betul dengan apa yang kita nyanyikan malam hari ini. Tidak akan pernah kita berbalik dari Tuhan. Tapi mau kita tetap setia. Apapun yang harus dibayar, apapun yang harus dihadapi, sebab Dia yang menyertai kita berjanji setia. Mari nyatakan imanmu, keputusanmu, hatimu kepada Tuhan dari pujian ini. Ku tetapkan hatiku percaya, setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku, Untuk percaya ya Yesus Tuhan. Ora basikara labata. Ku nyatakan imanku untuk setia, ya Tuhan. Senangkan hatimu, senangkanmu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada sumber kekuatan. Bersyukur kepada Allah Immanuel yang menyertai, yang menuntun jalan kami di setiap musim hidup kami. Kami berjumpa denganmu, Yesus Tuhan. Di dalammu ada kepastian, ya Tuhan. Di dalam
tahu Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan dalam perjalanan kami. Karena itu Tuhan, kami beri seluruh hidup kami kepada diri-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami. Nyatakan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi di tempat ini. Agar kami nggak hanya semua sekedar mendengar sebuah khotbah, tapi kami punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menyentuh dan membawa hidup kami berjalan dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan hidup kami, dan di atasnya kami akan hidup. Kami janji Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk semua, Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Oke. Senang sekali ya malam hari ini bisa ketemu lagi di Jember. Karena terakhir kita ketemu 2500 tahun yang lalu kira-kira. Baru Januari kemarin ketemu ya padahal ya. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semua dalam perjalanan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan masing-masing. Ada hal-hal yang besar saya percaya yang Tuhan bawa dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Nah, pada malam hari ini, sore hari ini, izinkan saya berbagi satu pesan yang saya berdoa dan berharap bisa membantu kita untuk berjalan dalam rencananya. Saya memberi judul, sebenarnya kalau judul utamanya itu bicara tentang kingdom mentality atau mentalitas kerajaan. Makanya saya memberi judul apa yang kita akan bahas bersama-sama adalah strong mentality. Bagaimana kita dapat membangun sebuah mentalitas yang kuat di dalam perjalanan ini. Saya menemukan hari-hari ini, saya nggak bilang semua anak muda sama, tapi salah satu tantangan generasi muda yang sedang dihadapi hari ini, ada satu fenomena yang saya temukan. Bahwa banyak anak muda, ya gak cuma anak muda bahkan orang-orang keluarga juga, kita seperti kayak gak punya pundak rohani yang kuat dalam menghadapi hidup. Setiap hari teman-teman Bapak Ibu bangun tidur dan mulai berjalan, kita akan ketemu dengan yang namanya realita. Dan kadang kita gak bisa kontrol realita itu. Kadang ada hal yang kita mau, kadang ada hal yang kita gak mau. Tapi yang sering jadi masalah adalah waktu kita gak punya kemampuan untuk bisa hidup di atas realita, bukan di bawah realita. Selalu tantangan iman perjalanan kita adalah kita mau percaya sama janji Tuhan atau realita yang sedang kita hadapi hari ini. Saya berdoa kita akan menjadi orang-orang yang dengan teguh dan percaya bahwa ada janji Tuhan yang jauh lebih melebihi realita yang mungkin sedang kita hadapi hari ini. Karena itu jangan kalah sama realita. Jangan mundur waktu kita sedang ada dalam sebuah realita yang mungkin gak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik tentang keluarga, baik tentang pendidikan, baik tentang pekerjaan maupun tentang pelayanan. Karena itu adalah bagian yang menemani perjalanan kita. Disinilah buat saya mentalitas punya bagian penting dalam kita punya hidup. Menjadi orang Kristen dan punya mentalitas Kristen buat saya dua hal yang berbeda. Kalau enggak kita nggak akan dengar kabar. Kenapa masih ada? Saya mohon maaf. Kenapa masih ada? Bukan karena mereka nggak percaya Tuhan, bukan karena mereka nggak beragama Kristen, tapi ketika realita ditantang dengan iman kita, mentalitas diperlukan di situ. Karena itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Lihat dari dua anak muda, masih sangat muda Bapak Ibu dan teman-teman semua di Alkitab, yaitu tentang Yosua dan Kaleb. Masih ingat tentang di sini ya, dua anak muda ini. Yosua dan Kaleb dalam kitab Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Ayatnya sangat banyak, saya nggak akan membacakan semuanya, saya akan bacakan beberapa ayat yang penting. Tapi sebelum kita masuk, izinkan saya menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam kitab Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Masih ingat judul perikop di Bilangan 13? Judul perikopnya adalah ke-12
pengintai. Kita tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan tanah perjanjian buat bangsa Israel. Tanah yang dikatakan berlimpah dengan susu dan madu. The land of freedom, tanah kemerdekaan. Itu yang membuat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lewat sebuah proses perjalanan yang gak mudah. Hampir kira-kira selama 40 tahun untuk tanah yang satu ini. Tanah perjanjian. Nah, Alkitab menceritakan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ternyata di tanah tersebut sudah ada bangsa-bangsa lain yang tinggal sebelumnya. Ada beberapa bangsa yang telah tinggal di sana. Ada orang Yebus, ada orang Het, ada orang Amalek, ada orang Kanaan, ada orang Enak. Ada satu lagi saya lupa, ada 6 suku yang telah terlebih dahulu telah tinggal di tanah perjanjian. Karena itu bangsa Israel gak bisa cuma main masuk begitu aja di tanah tersebut. Bangsa Israel harus merebut tanah perjanjian. Karena itu makanya Tuhan memerintahkan kepada Musa dan memberikan sebuah strategi kepada Musa. Tuhan bilang begini, Musa, sebelum kamu masuk ke tanah itu, kamu perlu mengamat-amati bagaimana keadaan tanah tersebut. Karena itu Musa, kau kumpulkan dan pilih dari setiap suku Israel 1 orang dari setiap suku. Pilih mereka dan berikan tugas khusus kepada mereka untuk menjadi pengintai, mengamat-amati keadaan tersebut. Lalu akhirnya Musa memutuskan, dia pilih dari setiap suku 1 orang masing-masing. 12 suku berarti 12 orang. Dan dari 12 orang itulah ada 2 orang namanya Yosua dan Kaleb. Yang 10-nya lagi saya mohon maaf saya nggak hafal namanya. Karena namanya cukup gak familiar, jarang disebut. Jarang pakai juga di nama-nama di orang Indonesia. Ya, tapi yang sangat terkenal adalah Yosua dan Kaleb. Lalu Musa kumpulkan mereka untuk rapat. Lalu Musa bilang begini, kalian 12 orang pergilah ke tanah tersebut dan amat-amatilah tanah tersebut. Coba tolong observasi, tolong lakukan riset. Coba tolong lihat bagaimana keadaan di tempat tersebut. Apakah penduduknya banyak atau penduduknya sedikit? Apakah penduduknya kuat atau penduduknya lemah? Bagaimana cara mereka tinggal? Apakah mereka tinggal di tanah yang lapang atau mereka tinggal di tempat yang berkubu-kubu? Karena kalau zaman dulu salah satu strategi perang untuk dapat mengalahkan musuh lebih mudah kalau mereka tinggal di tanah yang lapang. Kalau mereka tinggal di tanah yang berkubu-kubu cukup sulit dikalahkan. Makanya Musa suruh ke-12 orang ini untuk lihat mereka tinggalnya seperti apa. Lalu coba tolong cek bagaimana keadaan tanah di tempat tersebut. Apakah tanahnya subur atau enggak? Bagaimana dengan hasil-hasil yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut? Apakah hasilnya gemuk-gemuk atau hasilnya biasa saja? Makanya pergilah ke sana dan bahkan Musa bilang bawa bukti. Tolong ambil salah satu buah yang dihasilkan di tanah tersebut. Karena Alkitab bilang pada waktu itu sedang lagi musim buah anggur. Ya, belum musim buah durian musangking di sana belum ya, masih musim anggur. Lalu akhirnya pergilah ke-12 orang tersebut dan mereka masuk dari sana dan mereka ada di sebuah daerah namanya Hebron. Alkitab bilang mereka tinggal selama 40 hari di sana. Dan mulai mengamat-amati kondisi dan keadaan di sana. Setelah 40 hari lamanya mereka putuskan kembali pulang ke Musa. Sebelum mereka pulang Alkitab bilang mereka ambil 1 tandan buah anggur sebagai bukti. Dan mereka bukan cuma bawa buah anggur. Mereka bawa juga buah delima dan buah ara, kata firman Tuhan. Lalu pulanglah mereka kembali kepada Musa. Gak lama Musa panggil semua rakyat dan meeting semua. Dan Musa meminta ke-12 pengintai ini memberikan laporan kepada mereka. Lalu akhirnya 12 orang itu kumpul. Tapi ternyata waktu mereka memberikan laporan, ada 2 laporan yang berbeda. Laporan pertama yang disampaikan oleh ke-10 pengintai selain Yosua dan Kaleb. Dan laporan kedua disampaikan oleh Yosua dan Kaleb.
Ke-10 pengintai yang lain mereka laporkan begini. Musa, benar katamu. Tanah itu memang luar biasa. Tanah itu sangat subur. Tanah itu sangat berlimpah dengan susu dan madu. Yang dihasilkan oleh tanah tersebut benar-benar sangat subur dan sangat baik hasilnya. Kata 10 pengintai. Tapi, nah ada tapinya. Tapi Musa, bangsa yang tinggal di sana itu bangsa yang sangat kuat. Mereka bangsa yang sangat besar. Bahkan beberapa dari antara mereka adalah bangsa raksasa, orang Enak. Ingat? Mereka besarnya 2 kali badan kita. Kalau dibandingkan kita dengan mereka, kita mah nggak ada apa-apanya. Ya, jadi mungkin saya berpikir ini mungkin adalah cikal bakalnya mulai ada yang namanya pekerjaan namanya intel kali ya. Atau agent mata-mata spy ya. Dan mereka memberikan laporan tersebut. Nggak mungkin Musa. Ya, kalau di film-film namanya abort mission. Udah, kita batalkan saja misi ini. Karena menurut kami, hasil observasi kami, hasil riset kami, hasil penelitian kami, yang kami punya, yang ada di kami, nggak mungkin bisa lawan mereka. Dan nggak mungkin bisa kalahkan mereka. Jadi menurut kami Musa, lebih baik kita batalkan proyek ini. Lebih baik kita batalkan misi ini, karena mungkin ini sama seperti kayak misi bunuh diri. Karena mereka terlalu kuat, mereka terlalu besar, mereka tak mungkin untuk bisa kita kalahkan. Jadi hasil laporan kami adalah kita batalkan saja karena nggak mungkin kita bisa. Tapi tiba-tiba Kaleb berdiri. Alkitab bilang dia mencoba untuk menenangkan rakyat. Dan Kaleb bilang tidak, kita bisa menghadapi dia Musa. Kita bisa mengalahkan mereka Musa. Memang benar mereka besar. Memang benar mereka raksasa. Tapi Kaleb ingatkan semua anak-anak Israel bahwa yang berjalan bersama kita jauh lebih besar. Yang ada di dalam kita jauh lebih berkuasa. Kaleb bilang kita bersama dengan Tuhan pasti bisa mengalahkan mereka Musa. Dan kita pasti bisa menduduki. Karena ini Musa, tanah itu buat kita dari Tuhan. Itu bukan untuk mereka. Itu janji Tuhan kepada kita. Karena itu menurut kami berdua, lanjut Musa, jangan berhenti. Alkitab berkata terjadi pertikaian hari itu. Bahkan Alkitab bilang 10 orang yang sebelumnya mereka sambil ambil batu mau lempar Yosua dan Kaleb. Mereka bilang, udah ngapain kamu kasih ide yang aneh-aneh. Udah gak perlulah, udah jangan yang macam-macam deh. Gak mungkin Musa, gak mungkin kita bisa kalahkan mereka. Mereka terlalu besar. Tak mungkin untuk kita bisa menang melawan raksasa. Bahkan mereka bilang gini ya, beberapa di antara mereka itu pemakan manusia Musa. Kita mah gak mungkin apa-apa, kita gak bakal bisa kalahkan mereka. Menurut kami, batalkan rencana ini. Menurut kami menyerah. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak orang dalam perjalanan hidupnya menyerah waktu ketemu sama raksasa. Berapa banyak orang dalam perjalanan kehidupan memutuskan mundur, memutuskan putar haluan dari iman yang dia percaya. Karena waktu dia melihat bahwa apa yang dihadapi, saya ganti ya. Karena waktu dia melihat bahwa realita yang sedang dialami, gak mungkin dia bisa kalahkan. Sehingga ada orang yang datang, pernah dengar nama kata-kata ini teman-teman semuanya. Saya menyerah. Saya menyerah, percaya bahwa janji Tuhan besar buat hidup saya. Saya menyerah, percaya bahwa saya punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Saya menyerah, percaya bahwa keluarga saya bisa pulih kembali dalam hidup ini. Saya menyerah, percaya bahwa bisnis keluarga kami bisa bangkit kembali dari bangkrut. Saya menyerah, percaya bahwa mama saya bisa sembuh dari penyakit yang sudah dia derita sampai hari ini. Saya menyerah bahwa anak-anak saya bisa percaya sama Tuhan dan mau beribadah bersama-sama. Berapa banyak orang dalam perjalanan menghadapi ini nih, tantangan, realita yang sedang dia lewatin. Sampai akhirnya dia putuskan jual imannya. Dia putuskan tukar imannya. Dia putuskan mundur dari apa yang dia percaya. Dan kalau boleh jujur, gak ada di antara kita di ruangan ini bisa bilang, saya lebih kuat dari yang lain. Iya Pak ya. Gak ada yang berani bilang bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Setiap kita punya perjuangannya masing-masing. Setiap kita punya area pertempuran. Setiap kita punya raksasa di depan hidup kita yang sedang kita hadapi. Dan tantangan dalam perjalanan kita untuk bisa mengalahkan raksasa tersebut. Yang kadang buat orang
menyerah dalam perjalanan. Nah, ini buat saya. Saya nggak menemukan sumber kekuatan, pengharapan, kemampuan terbaik dalam hidup ini. Kecuali dari yang namanya firman Tuhan dalam kita punya hidup. Kita boleh banyak belajar dan punya buku motivator. Saya seorang motivator Bapak Ibu. Saya punya perusahaan training buat company. Tapi saya tahu persis di dalam perjalanan saya. Kalau saya nggak putuskan beri diri saya, percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Semua raksasa yang sedang saya hadapin, mungkin gak bisa saya kalahkan. Dan mungkin saya bisa menyerah dalam hidup ini. Karena itu nanti dengan cepat kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Pertanyaan sederhana malam hari ini. Kenapa sampai orang menyerah? Kenapa sampai orang mundur? Kenapa sampai orang akhirnya putusan gak mau lagi ibadah? Gak mau lagi pelayanan? Gak mau lagi terkoneksi bersama-sama dengan keluarga rohani? Memutuskan lari dan udah tinggalkan semua dari yang dulu dia pernah percaya. Saya pelayanan Kak. Ya tapi itu ya 10 tahun yang lalu lah Kak. Ya kan tuh saya masih muda Kak. Sekarang kan gak bisa Kak. Udahlah. Saya pelayanan Kak. Tapi ya di gereja saya itu terakhir ya berapa tahun yang lalu Kak. Saya sakit hati, terluka. Saya kecewa dengan semuanya. Berapa banyak orang yang hari ini memutuskan dia menyerah. Nah ini pertanyaannya, kenapa orang sampai menyerah? Hal yang pertama saya temukan, kenapa orang menyerah? Orang menyerah waktu dia merasa dia udah gak punya yang namanya kekuatan lagi. Gak mampu Kak, saya maafkan orang tua saya Kak. Udah saya terlalu sakit Kak. Saya udah gak punya kekuatan lagi untuk bisa berjalan dan bisa melihat hal yang besar di depan. Terlalu sulit Kak keluar dari krisis di kampus ini Kak yang sedang saya hadapi. Saya nggak mampu Kak untuk bangkit melihat bagaimana usaha keluarga hancur berantakan. Kami nggak lihat jalan Kak, kami nggak punya kekuatan lagi untuk bisa menghadapi. Kadang yang membuat orang menyerah adalah waktu orang merasa dia udah nggak punya kekuatan. Teman-teman Bapak Ibu, orang menyerah bukan karena dia nggak tahu tujuan. Orang menyerah itu bukan karena dia nggak tahu apa yang dia bisa dapat ketika dia terus setia berjalan. Orang yang menyerah itu bukan orang yang gak tahu mau berjalan kemana dan arah tujuan yang dia bisa peroleh dalam kehidupannya. Tapi orang yang menyerah adalah orang yang tahu tujuan, orang yang tahu apa yang dia bisa dapat dalam perjalanannya, tapi dia lihat hari ini dia ada dalam sebuah titik, gak mungkin saya sampai ke sana. Gak mungkin saya bisa dapatkan itu. Gak mungkin semuanya bisa pulih kembali. Gak mungkin semuanya bisa bangkit kembali. Gak mungkin hidup saya bisa jadi hidup yang jauh lebih baik dari apa yang saya alami hari ini. Karena itu makanya saya rasa, saya gak kuat Kak. Saya gak mampu lagi. Nah, kata gak kuat itu kayak mengunci teman-teman Bapak Ibu semuanya. Waktu kita langsung bilang gini, saya gak punya kekuatan, udah selesai. Orang yang seperti ini mau dibantu seperti apapun, kadang-kadang gak bisa terbantukan Bapak Ibu semuanya. Bukan karena dia gak mampu, tapi karena masalahnya di sini. Dia melihat bahwa dia gak punya kekuatan dalam perjalanan. Nah ini dia. Nah, saya belajar seperti ini. Waktu kita rubah definisi, kita bisa rubah pemahaman. Waktu kita rubah definisi, kita bisa rubah respon dalam kita punya hidup. Bapak Ibu kalau pakai kacamata merah, misalnya lensanya ya, saya nggak mungkin lensanya warna merah. Mungkin kalau Mas Benny masih lebih berani, kalau saya kayaknya enggak. Kalau Bapak Ibu punya kacamata pakai lensa yang warnanya merah, Bapak Ibu lihat semua yang di ruangan ini pasti warnanya merah. Mau lampu biru, mau lampu putih, mau lampu hijau, kita akan bilang semua berwarna merah. Mau dibilang enggak itu kuning kok, enggak itu masih ada harapan. Enggak mungkin, merah semua. Karena kacamatanya warnanya merah. Kalau Bapak Ibu pakai kacamata warna hitam gelap, yang Bapak Ibu lihat semuanya akan gelap. Mau lampu ada seperti ini tetap terlihat gelap. Nah mau urusannya masalahnya bukan ganti lampunya. Bukan nyalain lampunya, lampunya udah nyala. Bukan ganti lampunya, tapi buka kacamatanya. Tapi ganti lensanya. Ini yang saya bilang. Waktu kita rubah definisi, kita bisa rubah respon dalam kita punya hidup.
Mungkin. Bukan karena kita nggak punya kekuatan. Saya ulang pelan-pelan ya. Mungkin bukan karena kita nggak punya kekuatan. Tapi mungkin adalah karena kita hanya fokus pada kelemahan kita saja. Ingat, ganti definisi, ganti respon. Mungkin masalahnya bukan karena kita nggak punya kekuatan. Tapi mungkin karena selama ini kita hanya fokus kepada kelemahan. Waktu orang berjalan dan yang dia lihat cuma kelemahannya saja, itu yang buat dia kayak nggak punya kemampuan untuk berjalan ke depan dalam perjalanan kehidupan ini. Makanya yang kita perlu belajar rubah cara kita melihat. Hari itu tadi di pasal 13 dikatakan begini, ayat 33. Juga kamu lihat di sana orang-orang raksasa. Nah, raksasa itu benar Bapak Ibu. Itu bukan fata morgana. Itu bukan ilusi. Tantangan yang mereka hadapi benar-benar tantangan. Itu bukan cuma sebenarnya itu orang biasa, cuma mata kami lagi siwer, kami lihatnya jadi kayak raksasa. Enggak, itu nyata. Tantangan yang dihadapi benar. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Raksasa itu nyata. Tantangan hutang yang Bapak sendiri Anda sedang hadapi itu benar-benar masalah. Ada. Konflik di keluarga yang mungkin sedang kamu perjuangkan itu bukan ilusi. Penyakit yang sedang kamu perjuangkan untuk sembuh, itu bukan sekedar ilusi doang. Itu memang benar-benar sedang kamu hadapi. Itu ada, itu nyata, itu realita yang mungkin hari ini sedang kita hadapin. Orang-orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Nah, cuma masalahnya di sini. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Di sini masalahnya. Ternyata yang jadi masalah utama bukan raksasa yang besar. Yang jadi masalah utama bukan orang-orang enak yang pemakan manusia itu. Yang jadi masalah utama adalah mereka lihat diri mereka seperti belalang. Waktu mereka lihat diri mereka seperti belalang, logikanya aja saudara. Belalang lawan raksasa, manusia lawan raksasa, mana lebih kuat? Manusia. Masalahnya begini, kalau memang mereka belalang kita terima. Tapi dengar, mereka bukan belalang. Mereka manusia dan punya kekuatan. Cuma waktu orang cuma fokus sama kelemahannya. Waktu orang yang dia lihat cuma kekurangannya. Waktu orang cuma lihat tentang apa yang gak ada dalam dirinya. Dan berharap bahwa hidupnya bisa berubah dari apa yang gak ada dalam dirinya. Saya mohon maaf, saya takut kita gak akan berjalan kemana-mana saudara semuanya. Kenapa? Kita cuma lihat tentang apa yang gak ada pada saya. Apa yang lemah dalam hidup saya. Makanya cara kita melihat itu penting dalam kita punya perjalanan. Makanya ini prinsip pertama. Rubah perspektif kita. Dan fokuslah kepada kekuatan bukan kelemahan. Karena itu keputusan di tangan kita. Karena apa? Karena ini yang kita harus bangun dalam kita punya perjalanan. Yang sering jadi masalah adalah orang-orang dalam perjalanan yang saya temukan, bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka cuma habiskan seluruh fokus mereka. Mereka cuma lihat apa yang nggak ada sama mereka. Mereka cuma lihat apa yang lemah dalam hidup mereka. Nah hari ini saya belajar, ingat baik-baik. Pertama, bukan karena kita nggak punya kekuatan, tapi mungkin adalah karena kita selalu hanya fokus pada kelemahan kita. Makanya kita perlu rubah perspektif kita, untuk kita bisa lihat bahwa hari ini saya bukan punya kelemahan, saya bukan nggak punya kekuatan, tapi saya cuma kasih makan kelemahan saja. Makanya ada orang yang dia ingat cuma kegagalannya aja. Pertanyaan saya, apakah orang dalam hidupnya cuma selalu gagal dan gak pernah berhasil? Kak, saya selalu gagal dalam hidup kak. Saya pernah bilang di sini kan, loh sadar bahwa kamu selalu gagal itulah adalah sebuah keberhasilan. Tapi itu tergantung dari bagaimana cara kita lihat. Bahkan kalau saya boleh bilang begini ya, fokuslah pada mungkin, kalau saya sebut begini, kekuatan yang tersisa dari kita. Kekuatan yang mungkin gak sebanding. Loh, biar bagaimana memang manusia, hari itu bangsa Israel, dari level ukuran, memang gak sebanding melawan raksasa itu. Tapi harusnya Yosua dan Kaleb bilang begini, harusnya itu gak jadi membuat kita mundur. Harusnya itu gak membuat kita menyerah. Harusnya membuat kita gak terfokus pada kita punya kelemahan. Karena Yosua bilang gini, kita bukan belalang. Kita manusia. Kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mereka tentara Bapak Ibu.
Mereka terlatih berperang semuanya. Nah yang sering jadi masalah adalah karena begini. Orang sibuk lihat kelemahannya. Sehingga orang gak kasih nilai yang penting kepada kekuatan yang mungkin tersisa dari hidup mereka. Kadang-kadang saya menemukan Tuhan suka memulai dari kekuatan kita. Tuhan terbiasa memulai dari apa yang ada pada kita. Tuhan terbiasa memulai dari apa yang tersisa dari hidup kita. Cuma kadang-kadang buat kita mungkin yang tersisa itu gak penting buat kita. Kadang-kadang buat kita yang tersisa itu kayaknya gak berharga buat kita. Sehingga kita acuhkan, lah gimana Pak, uang saya tinggal 100 ribu. Wah 100 ribu di sini gede ya. Uang saya tinggal uang saya tinggal 50 ribu. Tapi saya harus hidup 1 bulan di sini. Belum untuk bayar semua, belum untuk makan semuanya. Lalu kita bilang, mana mungkin 50 ribu bisa hidup dalam sebulan. Gak mungkin kah? Kenapa kita bilang gak mungkin? Karena kita pandang enteng 50 ribu itu. Karena kita akan pikir kita kenapa? Karena kita membandingkan 50 ribu 1 bulan yang gak mungkin untuk ukuran matematikanya. Gak gitu Ferguson. Di sini kita belajar. Kenapa? Jangan remehkan sama yang tersisa. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan selalu memulai dari situ. Masih ingat ketika Yesus dan murid-muridnya mengajar 5.000 orang laki-laki. Seharian mereka mengajar murid orang-orang itu. Lalu pada malam hari murid-murid panggil Yesus dan bilang, "Guru, mereka seharian belum makan, Guru. Udah mendingan gini, segera doa berkat aja." Nah itu kan artinya kan mestinya selesaikan aja pertemuan hari ini. Mendingan guru sekarang selesaikan, segera doa berkat, selesaikan lalu suruh mereka pulang. Dan biar mereka bisa beli makan dan cari makan di sekitar sini. Karena seharian mereka belum makan guru. Tiba-tiba Yesus bilang begini, enggak, bukan mereka, tapi kamu yang harus kasih makan mereka semua. Coba bayangin, 12 lawan 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuannya, belum terhitung anak-anaknya. Yang murid-murid shock gak gituin. Siapa yang gak shock? Langsung semua, kami guru, kita kasih makan 5.000 orang. Langsung sang bendahara Yudas ngitung. Guru, ini kalau dikasih makan semua 200 dinar. Dari mana kepengnya? Gak ada kita di kas, gak ada uang sebanyak itu. Mana mungkin itu 200 dinar, kalau zaman sekarang dibawa ke money changer, tukar ke rupiah, udah segepok-gepok teman-teman semua. Mereka bilang gini, gak mungkin kita bisa kasih makan mereka. Gak ada, kita gak punya. Mana mungkin, dari mana kita punya uang 200 dinar untuk kasih makan mereka semua. Kenapa? Karena orang selalu lihat dari kepada sisi apa yang mereka gak punya. Cuma ini saya suka sekali jawaban Yesus. Buat saya ini jawaban termahal di hidup ini. Lalu ingat apa jawab Yesus? Ini jawab Yesus, coba periksa. Nah ini yang kata penting, coba periksa. Artinya amatilah, artinya liatinlah, coba telah lagi. Nah kadang-kadang kita miss karena kita gak periksa baik-baik. Coba temukan dalam hidupmu, apa kekuatan yang tersisa, ada jalan yang bisa tersisa, ada kesempatan yang mungkin kita gak pernah fokus hari ini. Karena mungkin buat kita gak penting. Mungkin ada orang-orang yang selama ini kita gak pernah fokus karena buat kita kayaknya itu orang gak mungkin lah bisa bantu saya. Yesus bilang begini, cobalah periksa apa yang ada padamu. Wah, itu kata mahal saudara. Karena ini dari Yesus. Yesus selalu fokus bukan pada apa yang gak ada pada kita. Dia selalu fokus sama dimulai dari apa yang ada pada kita. Coba periksa apa yang ada padamu, kata Yesus. Jadi saya punya, tapi masalahnya gini, prinsip Tuhan selalu memulai dari apa yang ada pada kita. Tapi masalahnya manusia selalu terfokus sama apa yang gak ada pada dia. Makanya Yesus gak bilang dengan cara yang lain. Tapi kalau kita selalu fokus kepada kurang uang Pak, kurang tim, kurang SDM, kurang dana. Murid-murid akan bilang, aduh guru, masalah ini gak segampang itu diselesaikan. Mungkin kalau mereka hidup di zaman hari ini, mungkin mereka akan bilang sama Yesus, guru kayaknya untuk masalah ini kita perlu susun panitia dulu guru. Siapa ketua, siapa wakil, siapa konsumsi, jangan lupa dokumentasi guru. Keburu mati bro. Tapi lihat Yesus selalu,
Dia mulai bukan dari apa yang gak ada pada kita. Lalu murid-murid bilang apa? 5 roti, 2 ikan. Alkitab membuktikan, sejarah membuktikan. 5.000 laki-laki itu makan dari bukan yang gak ada pada mereka. Tapi dari apa yang ada pada mereka. Meskipun dimulai dari 5 roti, 2 ikan. Saya sebut 5 roti, 2 ikan adalah kekuatan yang tersisa yang ada. Yang mungkin kita acuhkan, yang mungkin kita nggak anggap penting, tapi ternyata kadang dari hal tersebutlah Tuhan mau memulai perubahan dalam kita punya hidup. Satu kali Nabi Elisa lagi berjalan, ketemu dengan seorang ibu dan seorang gadis. Dan dia perkenalkan sama Nabi Elisa, saya adalah janda, dulu suami saya nabi, tapi masalahnya suami saya sudah meninggal. Dan waktu suami saya meninggal, dia meninggalkan hutang yang sangat banyak. Sekarang penagih hutang datang ke tempat kami. Dan mereka mau ambil anak perempuan saya. Dan mau dijadikan budak pada saat itu. Kami nggak punya apa-apa lagi. Ingat jawaban Elisa. Elisa nanti baca di Alkitab ya. Elisa bilang gini, kamu pulang dan coba periksa apa yang tersedia di rumahmu. Lihat, selalu Tuhan punya cara memulai dari apa yang ada pada kita. Lalu janda itu bilang gini, kami punya 1 botol dan sedikit minyak di dalamnya. Nggak punya yang lain. Nabi Elisa bilang gini, kumpulkan semua botol kosong di rumahmu. Kumpulkan semua kendi-kendi, kumpulin semua di rumahmu. Dan mulai dikumpulin semuanya. Setelah dikumpulin semuanya, Elisa mengucap syukur, pelan-pelan dia kasih minyaknya masukin ke 1 botol, penuh. Ke botol yang lain, penuh. Ke botol yang lain, penuh. Ke botol yang lain, penuh. Sampai seluruh kendi dan seluruh botol itu terisi dengan minyak. Lalu Alkitab bilang, lalu minyak itu berhenti mengalir. Lalu Elisa bilang begini, ambil semua minyak ini, jualah dan bayar hutangmu. Lihat, selalu cara Tuhan adalah memulai dari apa yang ada pada kita. Dia nggak memulai dari apa yang nggak ada pada kita. Beberapa waktu sebelum peristiwa ini, Musa ketika dia jadi pelarian, lagi jalan waktu Musa tinggal di rumah mertuanya Yitro. Setiap hari selama 40 tahun, kerjaannya cuma apa? Gembala, domba dan kambing. Naik bawa domba ke Gunung Sinai, turun. Naik bawa domba ke Gunung Sinai, turun. Sampai tiba-tiba satu hari, Musa lagi bawa kambing dombanya, dia lihat ada semak yang bernyala-nyala. Keluaran pasal 3. Waktu semak bernyala-nyala ada, Musa lihat, Musa mendengar suara. Musa, tanggalkan kasutmu, karena ini tempat yang kudus. Lalu Alkitab berkata Musa menanggalkan kasutnya dan mendekat kepada semak bernyala-nyala. Di semak bernyala-nyala itu, Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, Musa, mulai hari ini kamu bukan gembala domba. Mulai hari ini kamu bukan gembala kambing. Mulai hari ini kamu akan jadi pemimpin satu bangsa yang besar. Bangsa yang hebat, bangsa yang kukasihi. Namanya bangsa Israel. Aku memilih dan mengutus kamu menjadi pemimpin bangsa ini. Sekarang bangsa ini sedang menjadi budak di negara Mesir. Pergilah ke Mesir dan bebaskan bangsaku. Bayangin saudara, sebelum Musa sampai di semak bernyala-nyala, dia hanya pikir dirinya cuma jadi gembala domba. Dia cuma pikir dia cuma jadi gembala kambing biasa. Gak ada yang spesial. Tapi lewat sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Lewat sebuah encounter. Tuhan lagi bilang begini, Musa, yang di dalam hidupmu ada potensi dan kemampuan. Bukan cuma untuk gembalain domba. Tapi yang di dalam hidupmu ada potensi yang mungkin kamu belum tahu. Bahkan mungkin buat kamu gak penting. Bahkan mungkin kamu gak sadar karena kamu telah jadi buronan kabur waktu dari Mesir dulu. Tapi dengar baik-baik, potensi itu, mimpi itu, janji itu tetap ada dalam dirimu. Dan kau boleh simpan, kau boleh acuhkan, kau boleh kubur baik-baik. Tuhan selalu punya cara untuk keluarkan mimpi yang kita sudah kubur. Tuhan selalu punya cara untuk kembalikan hal yang kamu udah gak percaya lagi sama apa yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu hari ini. Tuhan selalu punya cara untuk kembalikan kamu kepada jalan dan rencananya yang dia mau dalam kehidupan. Nah, hari itu Musa mengalami itu. Tapi ingat jawaban Musa. Jangan pakai saya, Tuhan. Saya enggak fasih lidah.
Saya nggak bisa ngomong. Pakai yang lain aja, pakai Harun Tuhan. Dia lebih jago daripada saya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, karena Musa fokus sama apa yang nggak ada padanya. Lalu emang jawaban Tuhan seperti apa? Apakah setelah itu Tuhan langsung bilang begini? Oh ya udah Musa, kalau gitu gini deh. Kamu naik ke atas lagi Musa, ada sebuah gua. Masuklah ke gua tersebut. Di dalam gua tersebut kamu akan ketemu yang namanya kitab. Kamu akan menemukan sebuah kitab, namanya kitab Juru 9 Matahari. Pelajari sampai ke level yang ke-9. Dan di sebelahnya ada sebuah golok, namanya golok pembunuh naga. Nah, pelajarilah level 9, ambil golok tersebut dan kalahkan bangsa Mesir. Itu Koping Ho Bapak Ibu semuanya. Tapi sekali lagi, ingat jawaban Musa, Tuhan apa? Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Itu cara Tuhan. Musa jawab apa? Tongkat. Sekali lagi, tongkat. Bebaskan bangsa. Dari mana hubungannya? Itulah Tuhan Bapak Ibu. Karena mungkin kalau dia masih masuk akal, mungkin dia bukan Tuhan. Karena memang kita bukan Tuhan dan Tuhan bukan kita. Yang kita nggak paham semua jalan-jalannya dia. Dialah Tuhan. Lalu Tuhan bilang, dengan tongkat itu, kamu akan bebaskan bangsaku. Saya ganti, Tuhan bilang gini, dengan yang ada padamu, bukan yang gak ada padamu. Kamu akan pergi dan bebaskan bangsa itu. Sejarah mencatat bangsa Israel bebas dari apa yang ada di tangan Musa. Bukan yang gak ada di tangan Musa, meskipun cuma tongkat. Nah teman-teman Bapak Ibu, jangan remehkan tongkat di hidupmu hari ini. Mungkin itu cuma tongkat selama ini kamu lihat. Yang sepertinya kayaknya gak berguna untuk bereskan saya punya masalah. Yang mungkin kayaknya sepertinya gak bisa bantu saya tolong keluar dari situasi ini. Jangan remehkan dari apa yang tersisa dari kita punya hidup. Makanya itulah buat orang menyerah kadang-kadang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa kadang-kadang saya ketemukan. Kenapa orang bisa menyerah? Orang menyerah waktu dia gak bisa melihat tujuan dalam hidupnya. Saya udah gak tahu mau kemana Pak. Di depan saya gak bisa lihat lagi, saya akan sampai di titik apa. Teman-teman kalau pagi-pagi keluar rumah dan berjalan dan baru mikir saya mau kemana, itu bahaya teman-teman. Ditanya orang, bro mau kemana? Nah pertanyaan bagus tuh bro, saya mau kemana ya? Oh ikut angin aja, angin ke utara saya ke utara, angin selatan saya ke selatan, angin ke barat daya saya ke barat daya. Kalau ada orang-orang seperti itu, waspadalah Bapak Ibu semuanya. Tapi itu yang buat orang menyerah. Dia udah gak tahu lagi, kadang-kadang orang rasa jalannya buntu Pak, ketutup semuanya. Kayaknya gak ada jalan, saya gak tahu lagi mau kemana. Saya kayak lagi di persimpangan, gak tahu mau ke kiri kah, ke kanan kah. Saya gak tahu, ya sudahlah, lebih baik saya menyerah aja. Karena saya gak bisa lihat apa-apa di depan saya. Itu yang kadang buat orang menyerah, waktu dia terburu-buru bilang bahwa dia gak punya tujuan. Nah, sekali lagi kita belajar, ganti kacamatanya. Mungkin bukan karena kita gak bisa melihat tujuan. Saya ulang. Mungkin bukan karena kita gak bisa lihat tujuan. Tapi mungkin karena kita hanya fokus sama masa lalu kita. Mungkin karena kita cuma sibukkan diri kita untuk lihat ke belakang terus. Waktu kita gak punya kemampuan bisa melihat ke depan, orang waktu gak tahu tujuan jalan ke depan cenderung balik ke belakang. Itu yang membuat saya waktu saya dalam pelayanan saya dalam menangani anak-anak narkoba, saya sempat stres. Karena apa? Kami menangani begitu banyak anak yang begini, udah dibantu, udah diobatin, dibawa ke rumah sakit, detoksifikasi, treatment semuanya, udah sembuh, jatuh lagi, udah dibantu dampingi, udah baik pulih, make lagi narkoba, bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya saya menemukan masalah utamanya. Ternyata masalah utamanya bukan karena mereka suka sama narkoba tersebut. Ternyata saya ketemukan anak-anak yang bolak-balik jatuh terus. Adalah ternyata karena begini. Waktu mereka sudah sembuh, mereka gak tahu mau ngapain sama hidup mereka setelah itu. Mereka gak bisa melihat ke depan, mereka harus buat apa. Mereka takut hadapi hari depan. Karena mereka hidup dan merasa yang di belakang mereka terlalu hitam warnanya. Sehingga mereka gak berani berjalan ke depan. Hari ini kita belajar, mungkin masalahnya
Bukan karena kita nggak bisa lihat tujuan. Tapi mungkin masalahnya adalah karena kita hanya fokus kepada masa lalu. Di pasal yang ke-14 ayat ketiga, dibilang begini, mereka bilang begini 10 orang ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Ini yang mereka bilang. Jadi mereka bilang gini, ya ampun, ngapain kalau ujung-ujungnya kita tinggalin semuanya, tapi akhir-akhirnya kita juga gak bisa masuk karena raksasa yang besar. Apa gunanya perjalanan selama ini? Ngapain kita dibawa jauh-jauh sampai ke sini kalau ujung-ujungnya kita gak bisa masuk juga ke sana? Untuk apa semua proses ini kalau ujung-ujungnya kita gak bisa dapatkan di sana? Lalu mereka bilang begini, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu garis bawah kata ini ya, pulang ke Mesir. Oh ternyata salah satu yang membuat mereka akhirnya gak punya kemampuan untuk berjalan dan lihat apa yang di depan mereka. Karena ini Mesir masih ada di hidup mereka. Mesir bicara tentang gambaran masa lalu. Itu masa lalu mereka saudara. Mereka lagi bilang begini. Jadi budak deh gak apa-apa. Daripada saya harus lawan raksasa. Gak punya kebebasan deh gak apa-apa. Daripada saya harus lawan orang-orang yang besar itu. Disiksa deh gak apa-apa. Daripada saya harus ketemu dengan orang-orang yang besar di depan saya. Ternyata di dalam perjalanan mereka masih menyimpan Mesir sebagai ini mungkin, backup. Kalau ujung-ujungnya nanti saya gak sampai ke sana, setidaknya saya gak buang ini Mesir. Makanya kata yang dipakai pulang. Alkitab nggak bilang lalu, lebih baik kita kembali atau kita pergi ke Mesir. Kata pulang itu punya makna dalam Bapak Ibu semuanya. Artinya mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir itu masih mereka bawa terus dalam perjalanan mereka. Nah ini yang area abu-abu dalam kehidupan. Yang kadang kita akhirnya merasa gagal dalam kita punya perjalanan. Karena apa? Karena mungkin Mesir masih ada. Pertanyaan sederhana malam hari ini. Mungkin hari ini kita udah gak di Mesir lagi hari ini. Mesir bicara tentang masa lalu. Tapi pertanyaan saya adalah, masih ada gak Mesir-Mesir yang kita belum bereskan dalam kita punya hidup? Yang tanpa sadar menyertai kita punya perjalanan. Yang akhirnya membuat kita merasa kok saya gak maksimal dalam hidup saya. Yang akhirnya membuat saya merasa kok saya mudah tergoda ketika ada tawaran-tawaran yang salah. Yang membuat akhirnya kita gak bisa kendalikan dan punya kekuatan untuk bilang kok saya gak bisa harus kompromi terus dalam hidup ini. Karena mungkin masalahnya adalah begini, yang di belakang ada pada kita. Itu yang kadang buat orang gak punya kemampuan untuk berjalan ke depan. Karena perhatiannya selalu ke belakang. Iya dulu saya pernah dilukai Kak, makanya saya gak berani berjalan ke depan. Ada apa? Ada trauma, kecewa, pahit, rasa benci, apa yang dihadapin. Ada orang yang hari ini gak berani bangun bisnis lagi. Karena mungkin dulu dia pernah mulai bisnis kecil-kecilan, tapi hancur, ditipu, berantakan. Udahlah, kata-kata ini muncul, daripada saya harus alami lagi. Sampai ada mungkin orang yang putuskan, lebih baik saya suka pasangan dengan pasangan sesama jenis Kak. Karena apa? Semua laki-laki sama, daripada saya disakiti lagi. Berapa banyak orang yang kira gak bisa lihat jalan ke depan. Karena apa yang di belakang terus ada. Makanya kalau kata Cenike, yang digandol Gusti Yesus aja, jangan yang lain. Yang jadi masalah waktu kita mesti gandol yang lain. Bahkan bukan cuma kegagalan, keberhasilan juga. Kesuksesan juga. Wah sekarang mah gak enak, gak kayak dulu. Wah kalian mah dulu, saya mah dulu mah ya ada ya. Dengar gak kata-kata seperti itu? Wah enak ya. Apalagi kayak di truk-truk kan. Ingat di truk apa? Pie. Pie enak zamanku tuh Didi kemarin paling keras teriaknya langsung ya. Itu aja kan pie ingat zaman enak zamanku toh. Seperti kayak kasih tahu. Ya
Wah, dulu ada monumen kesuksesan, monumen keberhasilan. Wah, enak dulu. Akhirnya kita nggak jalan ke depan. Kenapa? Fokus kita, memori kita, perhatian kita. Cuma dulu saya pernah berhasil. Dulu saya dipandang orang. Dulu saya hebat. Seperti kayak Tuhan, kayak cuma bekerja di masa lalu kita aja. Kita lupa bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dan kita percaya bahwa di depan Tuhan masih bekerja. Ada hal yang baru, ada hal yang fresh, ada hal yang luar biasa. Yang bahkan lebih dari yang sebelumnya. Yang Tuhan lagi persiapkan dalam kita punya hidup. Tapi kadang orang gak bisa lihat itu. Karena apa? Yang di belakang selalu kita bawa. Makanya ini prinsip penting buat semua di sini, termasuk saya. Selesai dengan masa lalu teman-teman. Kita perlu beres dengan masa lalu. Kita perlu ambil keputusan penting. Stop dengan semua yang di belakang. Paulus bilang yang di belakang apa? Sampah. Itu kata sampah dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf, dalam terjemahannya. Itu bahasa aslinya. Kotoran manusia. Paulus lagi bilang gini, kesuksesan, keberhasilan, kegagalan yang di belakang saya sama seperti kayak yang saya buang di bawah. Karena apa kata Paulus? Karena Tuhan masih bekerja hari ini. Dan di depan kita punya perjalanan. Karena itu ini penting-penting. Beres dengan masa lalu. Selesai dengan masa lalu. Percayalah Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Percayalah jalannya masih terbuka di depan kita. Makanya ini prinsip penting. Ambil komitmen. Kata komitmen beda dengan kata keputusan. Siapa Anda hari ini adalah hasil dari keputusan di masa lalu. Kalau hari ini Anda adalah sepasang suami istri, mungkin 5 tahun lalu atau mungkin 15 tahun lalu Anda memutuskan untuk menikah. Kalau hari ini Anda adalah seorang mahasiswa, mungkin 10 tahun lalu, ada mahasiswa abadi di sini ada siapa tahu gitu ya. Kalau hari ini Anda adalah seorang mahasiswa, mungkin 2 bulan lalu, mungkin 5 tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, Anda ambil keputusan untuk menjadi seorang mahasiswa. Itu keputusan. Tapi komitmen itu jauh lebih dari keputusan. Menikah itu keputusan. Tapi punya pernikahan yang bahagia dan berbuah itu komitmen. Menjadi mahasiswa itu keputusan. Tapi menjadi mahasiswa yang berprestasi, berdampak di kampus itu komitmen. Makanya kata komitmen artinya begini. Nggak ada jalan mundur. Berjalan ke depan dalam kita punya perjalanan. Makanya setiap saya bahas soal komitmen, saya selalu terinspirasi sama kisah ini. Anda pernah dengar kisah seorang yang bernama Hernando Cortés. Dia seorang dari Spanyol. Ya, kan muka-mukanya muka-muka Spanyol semua di sini saya lihat ya. Pada tahun 1519, ya. Jadi ceritanya pada tahun 1519, ada yang udah lahir mungkin di sini siapa tahu. Pasti kalau ada yang udah lahir pasti punya nama Latin gitu ya pasti. Hernando Cortés mendarat di pelabuhan Veracruz, Meksiko. Bersama dengan 530 tentara dan 110 awak kapal dengan 11 kapal laut. Mendarat di pelabuhan Veracruz di Meksiko. Dengan sebuah misi menduduki negara Meksiko. Hari itu di negara Meksiko ada suku asli yang tinggal. Ada 2 suku asli yang terbesar. Pertama suku Inca, kedua suku Aztec. Nah, Aztec itu punya seorang raja yang sangat bengis namanya Montezuma. Sejarah mencatat Montezuma punya ribuan tentara yang bersama dengan dia. Sedangkan Cortés cuma 530 tentara. Yang harus melawan ribuan tentara yang dipimpin oleh Montezuma. Cortés adalah tim ketiga dari Spanyol yang diutus. Sebelumnya 2 tim sebelumnya mati semua karena kalah. Sekarang yang ketiga Cortés. Nah, Alkitab, aku jadi Alkitab. Maksud saya Wikipedia mencatat ya. Wikipedia mencatat dalam waktu beberapa tahun Cortés dan 530 tentaranya berhasil mengalahkan Montezuma. Dan sehingga sampai hari ini negara Meksiko kental dengan budaya Spanyolnya. Waktu saya baca bagaimana strategi Cortés mengalahkan Montezuma, ini yang dia buat. Setelah semua tentara turun, semua awak kapal turun,
Kortes menemukan semua tentaranya ketakutan lawan ke sana. Siapa yang gak takut? Dari sisi jumlah kalah. Makanya Kortes ambil keputusan. Ini yang dia lakukan. Dia panggil beberapa anak buahnya dan dia suruh untuk membakar 11 kapal laut yang bawa mereka ke sana. Jadi artinya begini, pulang udah bukan pilihan lagi. Mundur, menyerah bukan pilihan. Pilihannya cuma satu, maju ke depan. Dan disitulah kemenangan Kortes. Nah malam hari ini pertanyaannya, berani gak bakar kapal-kapal kita? Untuk kepentingan kita berjalan ke depan. Makanya kita perlu selesai dengan masa lalu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Mas Didi, kenapa orang menyerah? Kita belajar hari ini. Pertama, orang menyerah. Main di G aja pelan-pelan Mas ya. G. Kenapa orang menyerah? Pertama dikatakan bahwa gini, waktu orang merasa dia gak punya kekuatan. Tapi hari ini kita belajar, bukan karena kita gak punya kekuatan, tapi kadang kita hanya fokus pada kelemahan. Yang kedua, kenapa orang menyerah? Orang menyerah waktu dia merasa dia gak bisa lihat tujuan. Tapi kita belajar hari ini, mungkin masalahnya bukan karena kita gak punya tujuan, tapi masalahnya karena kita hanya fokus kepada yang belakang kita dan masa lalu kita. Yang ketiga, kenapa orang menyerah? Orang menyerah waktu mereka merasa mereka berjalan sendirian. Saya cuma sendiri Pak. Gak ada yang percaya sama saya lagi. Gak ada yang mau bantu saya Pak. Orang-orang gak percaya sama mimpi saya. Orang-orang gak mau support. Saya kehilangan pegangan. Gak ada yang mau tolong saya. Gak ada yang bersama-sama. Orang tua, wah boro-boro mereka mau percaya. Mereka cuma, mohon maaf mungkin ya. Mereka cuma buang saya ke kota ini. Supaya kami gak dekat-dekat lagi sama-sama. Keluarga gak ada Pak. Teman-teman semuanya saya jadi bahan olok-olokan mungkin. Saya sendirian. Gak ada yang mau sama-sama dengan saya berjalan. Makanya kadang begini ya. Orang bisa merasa kesepian di tengah-tengah keramaian yang sangat besar. Mungkin ini kita belajar. Ganti kacamatanya. Mungkin masalahnya bukan kita berjalan sendirian. Tapi mungkin masalahnya adalah kita gak pernah mengizinkan Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara bisa gak berjalan dan merasa gak berjalan dengan Tuhan? Masih ingat ketika Yesus bangkit dari kubur? Dalam 40 hari, dia sempat sampai ke sebuah kota namanya Emmaus. Dia jalan dan dia lihat dua muridnya berjalan bersama dia. Mereka berjalan bertiga. Ini dua murid lagi ngobrol seru-seru. Karena ternyata hari itu kematian Yesus trending topik. Viral berita itu. Nah Yesus lihat muka mereka sedih, Yesus tanya, kalian berdua kenapa sedih sih? Terus mereka jawab begini, hah? Kamu gak tahu? Kayaknya dari seluruh orang di kota ini, kayaknya cuma kamu yang gak tahu peristiwa ini. Mereka ngomong sama Yesus. Kamu tahu Yesus gak? Wah dalam hati, gue. Kamu tahu Yesus gak? Wah dia buat hal hebat, buat mujizat, dia buat perkara-perkara luar biasa. Hal yang supernatural dia luar biasa banget. Kami rasa awalnya kami pikir dialah Mesias yang kami tunggu sampai hari ini. Tiba-tiba kata mereka, orang Farisi datang. Para imam tangkap dia, penjarakan dia, salibkan dia, mati deh dia. Ya ampun, kami hampir percaya loh tuh dia. Tapi ternyata dia tinggalkan kami. Dan mereka bercerita tentang Yesus kepada Yesus. Makanya kalau baca di akhir Yesus bilang gini, hai kamu yang bodoh. Kenapa? Karena mungkin masalahnya bukan karena kita berjalan sendirian. Tapi mungkin masalahnya karena kita gak pernah izinkan Tuhan mau jalan dengan kita. Di peristiwa tadi, setelah Musa dan semua rapat, tiba-tiba Tuhan bicara sama Musa. Nanti Bapak boleh baca. Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, kamu pikir saya gak bisa bantu kamu untuk kalahkan mereka?
Kamu lupa Musa, 10 tulah. Kamu lupa Musa, tiang awan, tiang api yang sertai kamu. Kamu lupa Musa, 40 tahun kasutmu gak rusak sama sekali. Kamu lupa Musa, roti dari surga. Terus kamu pikirkah saya gak bisa bantu kamu untuk kalahkan mereka? Tahukah dari peristiwa itu, Tuhan akhirnya ambil keputusan begini. Kayaknya begini Musa, ini keputusan saya. Kamu dan generasimu gak bisa masuk ke sana. Dari peristiwa ini. Kalian hanya melihat dari jauh. Kalian gak bisa masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke sana. Bayangkan. Lalu Alkitab berkata, ke 10 pengintai itu, mereka menangis sepanjang malam. Lalu mereka meraung dan pagi harinya akhirnya mereka ambil keputusan sendiri. Mereka bilang, ya udah deh kalau gitu, sekalian aja deh. Ya udah kita kalahkan aja mereka. Mari kita lawan raksasa-raksasa itu. Mereka ajak orang-orang, mari semua kita berjalan, mari kita kalahkan raksasa itu. Padahal belum disuruh. Musa langsung bilang, stop. Kalian mau kemana? Musa, kita mau lawan mereka semua. Kata Musa, siapa yang suruh? Nanti baca ya di pasal 14. Musa bilang begini, tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Bapak Ibu, teman-teman. Alkitab lagi bilang gini, hidup yang melanggar titah Tuhan gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Janganlah maju, kenapa? Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Kenapa orang bisa kalah dalam hidup? Karena gak ada Tuhan berjalan bersama dengan dia. Pak Musa lagi bilang begini, satu-satunya cara kita bisa menang bukan dengan strategi perang kita. Satu-satunya cara kita bisa menang bukan dengan senjata yang canggih. Musa bilang begini, satu-satunya cara supaya kita bisa menang cuma kalau Tuhan ada di tengah-tengah kamu dan berjalan bersama kamu. Karena itu mungkin bukan karena kita sendirian, tapi kita gak izinkan Tuhan jalan sama kita. Hidup saya dulu hancur, saya mulai menyadari. Bukan karena susahnya hidup ini, bukan karena anak-anak muda waktu saya masih muda, pergaulan bebas di Jakarta, tantangan sulit. Enggak. Yang namanya tantangan mau sampai kapanpun ada Bapak Ibu setuju? Tapi saya sadar dulu ternyata yang membuat hidup saya hancur. Bukan karena tantangan hidup ini. Tapi karena saya memang tidak menyertakan Tuhan dalam saya punya perjalanan. Saya terikat dengan narkoba. Bertahun-tahun menghancurkan saya punya keluarga. Saya sudah sering cerita di sini. Saya punya pekerjaan hancur. Kuliah saya di drop out. Saya dikeluarkan dari semuanya. Hidup saya berantakan habis-habisan. Di rumah yang namanya berantem sama orang tua setiap hari. Di rumah kami dulu piring pecah, gelas terbang, semuanya hal yang biasa. Sampai satu malam, kalau masih ingat saya pernah cerita. Saya ribut besar dengan saya punya papa. Papa saya dikenal sebagai tokoh sepak bola namanya Roni Patina Sarani. Dan banyak hal yang dia kerjakan pada saat itu. Dia tokoh, dia legend, dia orang yang sangat dikenal. Tapi di rumahnya hancur berantakan. Malam itu saya ambil pisau, papa saya ambil pisau. Dan kita hampir saling bunuh malam hari itu. Mama saya nangis, adik saya ngumpet di kamar mandi. Tapi saya ingat malam itu saya putuskan saya nggak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya kabur dari rumah. Sejak hari itu saya nggak punya rumah lagi. Saya tinggal di jalanan. Saya tidur di halte bus. Saya hidup berbulan-bulan. Saya ingat-ingat sekitar 8-9 bulan. Saya hidup cuma dengan satu baju di badan saya. Saya nggak pernah ganti baju. Saya kalau mau makan cari warung makan tapi nggak masuk dari depan tunjuk-tunjuk. Saya selalu masuk dari belakang. Dan tunggu makanan sisa baru saya bisa makan. Dan hari itu dalam titik hancur seperti itu saya baru tahu. Di rumah saya
Saya tahu ini setelah lama saya sembuh, adik saya yang kecil perempuan cerita sama saya. Dia bilang, Kak, waktu kakak gak ada di rumah dan kabur, ini yang terjadi di rumah. Setiap malam papa saya, dia masuk ke kamar saya, berdoa di tempat tidur saya. Besoknya saya pulang, enggak. Besoknya dia masuk kamar lagi, berdoa di tempat tidur saya. Bahkan kadang-kadang papa saya ajak adik saya untuk keliling cari saya. Papa saya kalau cari saya itu carinya enggak di mana-mana. Dia selalu pergi ke rumah sakit. Tapi dia enggak cari di UGD. Dia selalu datang ke kamar jenazah. Dia selalu tanya, permisi, hari ini ada mayat enggak dikenal enggak? Oh enggak ada Pak, pindah ke rumah sakit yang lain. Hari ini ada mayat yang enggak dikenal? Oh ada Pak, laki-laki perempuan. Laki-laki Pak, papa saya udah kaget. Saya boleh lihat? Bapak mau lihat? Iya, dan diantar ke dalam. Adik saya yang perempuan temani papa saya. Sampai dibuka di depan, papa saya diam. Begitu dia buka, bukan saya. Terus seperti itu. Sampai satu hari akhirnya saya pulang. Dan saya rindu pulang. Gak bisa pulang, takut, tapi saya kangen mama saya. Saya putuskan pulang siang-siang. Dengan pikiran saya, papa saya udah lagi berangkat ke kantor dan gak di rumah. Saya masuk, buka pintu garasi rumah. Waktu saya mulai masuk pelan-pelan, tiba-tiba dari pintu rumah terbuka, papa saya keluar. Hari itu dia berangkatnya siang. Kami berpas-pasan di garasi rumah. Dia syok, saya syok. Lalu saya lihat jangan sampai ada benda tajam di sebelah saya yang dilempar kepada saya. Tapi saya nggak lupa perkataan pertama papa saya. Setelah hampir 8-9 bulan kami nggak ketemu. Dia bilang gini, Abeng, kamu udah makan belum? Itu saya syok. Itu kayak orang baru ketemu tadi pagi, ya kan? Setelah 9 bulan pertanyaan pertama, kamu udah makan belum? Saking syoknya saya nggak bisa jawab. Saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Saya sudah siap dengan pertanyaan begini, kau mau buat apa kesini lagi? Kau udah bikin malu, bikin rusak keluarga, bikin hancur kami. Kamu udah gak diterima di sini. Ngapain kesini lagi? Nah, saya siap dengan jawaban itu, dengan pertanyaan itu. Tapi dengan pertanyaan, udah makan belum? Saya gak siap. Sebelum saya jawab, dia pegang tangan saya. Kita makan ya. Kami masuk ke dalam rumah. Di meja makan saya ingat soto ayam di tangan saya. Tapi hari itu saya makan dengan air mata di mata saya. Sambil saya makan, papa saya lihat saya. Papa saya bilang begini, Abeng, dengar baik-baik. Kamu bukan penjahat, kamu anak papa. Sampai kapanpun, kamu anak papa. Papa saya bilang gini, kalaupun kamu harus mati overdosis, papa akan pastikan kamu akan mati dalam pelukan sayangnya papa. Dia bilang gini, kamu gak sendirian. Di situ saya belajar. Saya pikir saya sendirian. Tapi ternyata papa saya selalu ada bersama saya. Di saat bahkan dia gak di sebelah saya. Di kamar saya dia berdoa. Dia keliling rumah sakit. Meskipun saya gak tahu kalau dia memperhatikan saya. Tapi dia selalu menjaga saya punya hidup. Hal yang sama dengan Tuhan. Waktu kamu kayak merasa Tuhan gak ada di sebelahmu. Ketahuilah dia selalu bersama kita. Dia berjalan bersama kita. Dan dia gak pernah tinggalkan kita. Yang kita perlu adalah, yuk jangan menyerah sama perjalanan. Jangan mundur. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Boleh kita berdiri bersama-sama. Sehingga kita datang. Makanya Alkitab bilang orang yang paling hancur, yang paling tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa ya sama-sama. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari jadikan doa kita malam hari ini. Pandang Yesus dan akui dari hatimu. Katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan dari hatimu, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Saya percaya apa yang kita dengar malam hari ini adalah yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Selain menyertakan Tuhan, saya percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan pasti taruh orang-orang yang tepat di sekitar kita. Saya selalu ingat betul tadi waktu Kak Abeng sampaikan firman, sampaikan pesan Tuhan buat kita semua malam hari ini. Hari ini saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah, murid-murid Tuhan, sesakit apapun ketika kita diproses sebagai tubuh Kristus, jangan pernah keluar, jangan pernah menjauh, jangan pernah tinggalkan proses itu. Apa yang disampaikan malam hari ini, saya percaya itu semua Tuhan taruh buat kita untuk bukan hanya kita dengar tapi kita lakukan. Percaya katakan amin. Mari dedikasikan hidup saudara. Apa yang disampaikan tadi mengingatkan saya kepada ketika Kak Abeng sampaikan tadi waktu kembali ke rumah. Saya percaya bahwa setiap saudara rohani dalam rumah rohani, sekurang-kurangnya dia, setidak sempurnanya saudara kita di dalam tubuh Kristus, dalam rumah Allah di gereja ini, dia adalah orang yang Tuhan taruh buat kita untuk kita bersama-sama. Sama katakan bersama-sama, bersama-sama, sama-sama bilang bersama-sama. Tidak ada yang bisa kita berkata saya lebih hebat dari A, saya lebih mampu dari si B, tapi bersama-sama ayo kita selesaikan apa yang Tuhan taruh buat gereja ini.
Amin. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa untuk hamba-Mu Bapak Beni Patina Sarani yang Tuhan sudah utus dan berbicara buat setiap kami malam hari ini. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, di dalam pemakaian dan pemberkenanan Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu dengan pewahyuan yang lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan kami percaya perluasannya daripada Tuhan. Tuhan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan memakai memberkati keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Istri dan kedua putrinya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah istrinya dan anak-anaknya boleh menjadi partner yang luar biasa buat hamba-Mu untuk bersama-sama mereka mengerjakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini buat gathering yang luar biasa ini Tuhan. Kami di menjelang akhir tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh kembali dinyalakan api Roh-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bersemangat melayani Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah raya dan ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Bertempat di Whole House Music Perum Mojopahit F1 Jember. Jangan lewatkan momen sukacita bersama keluarga. Datang rayakan kehadirannya dengan penuh sukacita, iman, dan semangat kerajaan. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Messianic Women Ministry Special Christmas, Selasa 25 November 2025 pukul 18.00, bertempat di MNS Corner Cafe and Eatery Ruko GNI, Jalan WR Supratman nomor 79. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Iya, puji Tuhan, terima kasih Kak Abeng buat pesan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Saudara diberkati semua, amin? Amin. Ya, tetap menyala di dalam Tuhan. Saudara ya, tadi waktu Kak Abeng khotbah, saya diputar sebuah memori, saudara ya. Waktu Tuhan tetapkan untuk mengkoordinir Rock Jember pertama kali, jemaat tidak sebanyak ini, saudaraku ya. Sekitar tidak sampai 20 orang gitu, saudara ya. Namun pada tahun 2014 awal, kemudian Pak Ishak Latif sebagai gembala bicara sama saya gini, Jong, ya jadi kalau di Jember saya itu namanya Ijong, kalau di Jawa Tengah nama saya Abeng, gitu saudara ya. Ya, nama anugerah yang Abeng itu ya. Nah, Jong, kamu mau Pak Gilbert Lumoin dong? Oh mau. Ya, saya pikir bahwa terus terang waktu Tuhan tetapkan saya mengkoordinir Rock Jember, dibilang siap, enggak, dibilang enggak siap, ya iya, tapi agak takut, menakutkan gitu saya. Butuh sebuah keberanian, butuh sebuah mental yang cukup kuat. Jadi waktu diberi itu saya pikir gini, ini kesempatan untuk membangkitkan semangat, gairah dari jemaat, walaupun enggak banyak, rencana saya mau saya buat di tempat ini cukup 100 orang.
Namun sebuah kalimat ini yang muncul yang kemudian disampaikan kepada saya sama Bapak Latif sebagai gembala, sebagai orang tua rohani. Terlalu kecil kamu buat. Saya mikir gini, terlalu kecil. Gimana cara buat besar? Jemaatnya tidak sampai 20. Dibuat besar kayak apa? Saya bersyukur karena pengetahuan yang sedikit yang dimiliki oleh Pak Latif waktu itu. Dia tanya gini, gedung terbesar yang kamu punya berapa harganya? Yang saya tahu saya bilang gitu, 20 juta. Awu, bacanya Bapak kan, awu, mahal ya, mahal. Yang paling murah berapa? Saya ingat Aston waktu itu sering dipakai. Kalau itu untuk dipakai kerohanian 7,5 juta. Kapasitas berapa? 500. Ya wis pakai itu aja. Gitu ya. Tapi dengan perkataan yang pertama itu ada dalam hati ini gini. Tuhan kita Tuhan besar. Tapi waktu saya lihat, saya kecil. Tidak mungkin bisa buat. Tidak mungkin bisa buat, saudara. Jadi ada sebuah pertentangan antara realita dan apa yang Tuhan taruh di hati. Tidak seimbang. Kami berdoa, saya berdoa. Kemudian saudara, saya mikir gini, ya sudahlah apa katanya Tuhan. Gitu. Ya sudahlah apa kata Tuhan, apa yang mau Tuhan buat. Gitu. Singkat cerita, waktu minggu pertama, saya masih ingat di bulan Maret, minggu pertama itu Bapak Latif, Bapak Gembala ngomong begini, Jong kamu khotbah di Jember, di Lumajang ya, saya tak khotbah di Jember. Saya ingin membangkitkan semangat jemaat. Ya Pi, silahkan saya khotbah di Lumajang. Waktu saya khotbah, selesai khotbah, amin. Kemudian ada seorang jemaat yang dia datang khusus untuk ibadah dan setelah itu dia pulang kembali ke kota Makassar. Waktu itu saya masih ingat. Dia bukan jemaat, tapi dia beribadah karena dia mau pulang. Dia samperin saya ngomong gini, Pak. Bapak pengen ada KKR ya? Iya, di sini saya sebutkan gini. Gini aja Pak, saya minta nomor rekening Bapak, nomor rekening gereja, saya minta nomor handphone Bapak. Saya nanti akan transfer, saya yang bayar uang gedung New Sari Utama. Saudara itu seperti ikut tinju kena dek gitu ya. Saya enggak bisa ngomong terima kasih, saya masih belum ngomong apa, saya kenalan belum, saya langsung terpaku. Orangnya keluar, baru sadar harus terima kasih. Gitu. Saya cepat-cepat lari, saya terima kasih Pak. Langsung saudaraku, enggak pakai lama, nomor rekening saya kirim, nomor telepon saya kirim. Ya nanti kalau berubah pikiran kan repot. Itu deh. Nah betul saudaraku, 1 jam kemudian ada informasi bahwa rekening uang masuk, kemudian saya infokan sebelumnya ke kota Jember. Saya telepon istri saya enggak diangkat-angkat, gregetan, enggak diangkat-angkat gitu. Waktu diangkat, ceritanya nanti kita KKR di New Sari Utama sudah ada yang bayarin gedungnya. Saudara, ternyata di sini Bapak Lapti sampaikan semua pada nangis karena lihat mujizat. Waktu pulang saudaraku, ingat 25 juta gedung dibayar. Gimana sound system? Gimana lighting? Waduh saudaraku, tapi waktu kita berjalan di situlah saudara. Tadi sampaikan bahwa waktu kita mengikuti arahan Tuhan, memang realitanya kita tidak mampu. Tapi Tuhan buka jalan satu demi satu. Dan itu dimulai dari diri kita. Apa yang kita mau punya? Jangan pernah tahan, lepaskan, Tuhan sisanya yang atur. Akhirnya singkat cerita, sound system ada yang nabur, lighting ada yang nabur. Saudara, wow luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu mari kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dalam kehidupan pribadi saudara, dalam pelayanan, dalam apapun kehidupan kita. Waktu saudara camkan ini baik-baik. Waktu kita berjalan sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri. Bilang kanan kiri sama kepala kanan begini. Ayo bersama-sama setia melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapa. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Bisa tepuk tangan lebih.
terima kemenanganmu. Dalam kuasa-Mu Ku berjalan dalam terang Kasih Mari wajah kerajaan Allah. segala perkara dapat ku tanggung. Dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan. Dalam kuasa-Mu ku berjalan dalam terang kasih. Berikan kekuatan. berikan kekuatan Dalam kuasa-Mu ku berjalan dalam terang Terima kekuatan dari Tuhan. berikan kekuatan dalam kuasa-Mu ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Yang percaya serukan haleluya. Serukan haleluya. Setelah ini jangan langsung pulang ya, nanti itu pintu dikunci, kita berfellowship bersama ya. Kalau habis KM kan kita fellowship ya, kita fellowship bersama, ngobrol dengan satu yang lain, oke? Jangan ada yang pulang, nanti pintu dikunci dulu ya. Oke, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di akhir ibadah kami percaya Tuhan yang sudah pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya apa yang sudah kami dengar termeterai dalam hidup kami untuk menjalani hidup kami dengan bergairah bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak pernah sendiri, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menopang kami. Terima kasih memberkati persembahan dari anak-anakmu di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang menjadi sumber berkat atas hidup kami. Sekarang terimalah anugerah Tuhan yang turun atasmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati sekolahmu, memberkati studimu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku Tuhan mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan peganglah janji Tuhan yang menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati semua berkata